kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol nih. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Iya Bu, nggak apa-apa. Lina, Ibu boleh bertanya. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung, kurang bersemangat. Ada apa? Iya Bu, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan saya ini Bu. Terima kasih Bu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Jadi apa nih yang perlu Ibu bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Terus apa lagi? Saya masih bingung Bu, mengapa saya jadi begini. Saya ingin tahu penyebabnya. Coba Ibu mau tahu, kamu ceritakan pada Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya tidak nyaman Bu pada akhir-akhir ini dalam suatu mata pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa ya guru matematikanya selalu menyindir saya dalam kelas. Menyindir? Menyindir seperti apa? Coba kamu ceritakan dengan Ibu lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya Bu, soalnya kalau dalam kelas itu ya Bu bilang pada teman saya, meliriknya ke saya tapi Bu. Ibu itu bilang kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih perkembangan matematika kamu, katanya kayak gitu Bu. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan terlambat dalam memahami materi. Lalu bagaimana menurutmu? Benar juga sih Bu, apa yang dikatakan ibu guru matematikanya. Kalau les matematika itu penting. Pentingnya. Terus kenapa kamu tidak ikut les privat kalau kamu menganggap itu penting? Tidak bisa Bu. Tapi masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin itu juga yang ibu matematika tidak suka sama saya. Jadi kamu nilai jelek gitu ya. Menurut kamu nih, pemikiran kita ini tujuannya untuk apa ya? Saya ingin mendapatkan solusi dari ibu yang tepat agar saya tidak disindir lagi Bu dan mendapatkan nilai matematika yang lebih baik. Oke, kalau begitu coba ya. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu sebenarnya untuk para les privat itu? Kebetulan Bu, les matematikanya itu diadakan pada sore hari. Sedangkan di sore hari itu jauh sebelum les ini ada, saya itu sudah punya jadwal mengaji Bu. Kata orang tua saya, mengaji itu juga penting. Betul ya. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini antara les matematika dengan mengaji? Keduanya penting sih Bu, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwal berbenturan seperti ini. Kalau seperti ini ya, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui guru matematikanya Bu, mencoba membicarakan hal ini dengan guru matematika saya. Kalau bisa saya mendapatkan link video atau materi matematika supaya saya bisa belajar secara daring di rumah, dan saya akan meminta dibuatkan jadwal les pada hari Sabtu. Kalau saya Sabtu tidak mengaji Bu. Oh begitu. Apa bisa nih belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal mengajinya sama privat matematikanya? Bisa Bu, saya akan pakai laptop atau HP untuk belajar. Ya, terus bagus itu Nak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah pembicaraan ini semua dengan Ibu? Iya Bu, saya akan segera menemui ibu guru matematikanya untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les privat matematika secara daring maupun luring di hari Sabtu. Bagus sekali itu ya. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit ya, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tapi jika kamu mampu memanage waktu yang baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru matematikanya akan memahami ya, dan akan berusaha membuat catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut kegiatan itu semuanya.
Ya Bu, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang akan saya lakukan dan yakin untuk melakukannya agar saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nak, kamu memang anak yang hebat ya. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Ya Bu, semangat. Terima kasih Bu ya. Saya masuk kelas lagi Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengharumkan nama sekolah. Nah Puput, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada di dalam Puput? Kekuatan saya Bu merasa fasih, cukup fasih Bu berbahasa Inggris Bu. Ada lagi kelebihannya daripada itu? Saya juga bisa merancang pidato informatif Bu. Oke Puput, sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri kamu yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu. Kamu tidak usah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal yang penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya Ibu, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah seperti isi yang akan diuraikan, kemudian memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut. Nah, si pembaca dan topik yang dibaca juga pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar. Tepat sekali. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat Puput, manakah yang belum kamu kuasai? Setelah saya ingat-ingat, yang belum saya kuasai dari keempat syarat tersebut adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato Bu, sehingga membuat saya merasa pendengar tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato Bu. Baik Puput, kalau begitu langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri Puput apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pesan dalam pidato yang ingin saya sampaikan dapat sampai ke audiens atau penonton, sehingga dengan seperti itu saya akan merasa lebih percaya diri. Bagus sekali Puput. Kembalikan kepercayaan diri kamu ya, dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan benar, bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor, dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Ibu yakin kamu bisa.
Jadi prioritas pada menang atau skalanya itu terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri dan kamu mendapat banyak pengalaman baru. Baik Ibu, siap. Saya akan mencoba mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Dan saya siap mewakili sekolah. Dan saya insya Allah bisa, saya yakin. Terima kasih banyak ya Ibu Syah sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Puput. Selamat siang. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? Iya, selamat siang. Ya, silakan senang hati. Ada yang bisa Ibu bantu nak Syah? Terima kasih Bu Puput. Begini Ibu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil di salah satu mata pelajaran. Oh, begitu ya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu untuk mengatasi masalahmu yang tidak nyaman itu? Dan apa tujuan Syah untuk ngobrol hari ini? Saya ingin mendapat solusi dan masalah saya ini Ibu. Oh, baik. Masih ada lagi yang ingin Syah inginkan lagi? Iya Ibu, saya ingin Ibu tersebut memperlakukan saya dengan adil seperti teman-teman yang lain. Baik. Kamu percaya dengan Ibu. Coba Syah ceritakan apa penyebabnya Syah merasa tidak nyaman dengan guru tersebut. Baik Ibu, jadi pada mata pelajaran itu gurunya membuka les privat dan semua teman-teman saya mengikuti les itu terkecuali saya Ibu. Iya. Saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena setiap kali pada jam pelajarannya guru terus-menerus menyindir saya Ibu. Iya. Ada lagi yang Syah rasakan selain itu? Selain itu tidak nyaman karena guru terus menyindir, saya merasa nilai yang diberikan tidak adil kepada saya Ibu. Sedangkan kepada siswa yang mengikuti les mendapat nilai yang lebih bagus dibandingkan saya. Wah, berarti jika sesuai dengan Syah ceritakan, Syah mengalami dua masalah ya nak. Yang pertama, Syah merasa tidak nyaman di kelas karena merasa disindir, tidak ikut les ya. Yang kedua, masalahnya Syah juga merasa ketidakadilan dari guru tersebut karena menurut Syah, guru tersebut memberikan nilai ulangan pada Syah lebih rendah ya dibandingkan teman-teman yang ikut les ya. Mari kita kaji satu persatu ya masalah yang Syah hadapi ya. Iya Bu, benar sekali. Seperti itu yang saya rasakan. Baik Ibu, bagaimana kalau masalah yang saya rasakan saat guru menyindir anak yang tidak mau mengikuti les privatnya? Baik, mari kita bahas masalah yang pertama dulu. Coba Syah ceritakan kembali ke Ibu, kenapa Syah merasa guru tersebut menyindir Syah? Begini Ibu, biasanya kalau ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru itu langsung berkata, "Nah, pintar." Seperti itu kalau anak mau mengikuti les. Iya. Ada lagi nggak yang Ibu guru katakan? Sebenarnya tidak ada lagi Bu, hanya itu yang sering dikatakan guru. Dan dengan kata-kata itu saya merasa disindir Bu. Tetapi belum tentu juga ya Bu, kalau kata-kata itu untuk saya. Baiklah. Apa yang sudah kamu lakukan ya untuk mengatasi perasaan tidak nyaman itu? Saya sudah sempat bertanya kepada beberapa teman, ya. Apakah hal yang sama seperti saya? Karena mereka semua mengikuti les. Saya merasakan ternyata mereka tidak merasa hal yang seperti itu, Bu. Ya karena mereka semua mengikuti les. Terus ada usaha apa lagi Syah selain itu? Selain bertanya kepada teman-teman?
Tidak ada, Bu. Saya hanya bertanya kepada teman saja, Bu. Oke, baik. Jadi apakah Syah sudah pernah menanyakan hal ini langsung kepada guru tersebut tentang masalah yang Syah rasakan barusan? Belum pernah, Ibu. Saya takut untuk menanyakan langsung kepada guru tersebut. Kenapa Syah takut? Apakah guru tersebut jahat? Tidak, Bu. Guru tersebut sebenarnya baik. Bahkan tidak pernah memarahi kami. Apalagi kami murid-muridnya. Apakah sebaiknya saya membicarakan hal tersebut dengan guru itu ya, Bu? Iya, harusnya seperti itu ya menurut Ibu. Begitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba membicarakan langsung kepada guru tersebut apa yang saya rasakan selama ini saat jam mata pelajaran tersebut. Kalau begitu, Bu, bagaimana dengan masalah pemberian nilai saya? Saya merasa tidak adil, Bu. Anak-anak yang mengikut list mendapat nilai yang lebih baik, sedangkan saya tidak. Iya. Kalau Ibu Puput boleh tahu, kenapa Syah merasa guru tersebut tidak adil? Ibu kan tahu saya ini selalu juara kelas. Iya. Dan saya juga merasa bahwa saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya sudah berusaha dan bekerja keras untuk bisa menjawab pertanyaan, tetapi kenapa nilai saya yang paling rendah dibandingkan dengan teman-teman di kelas saya? Apabila dia mengikuti les. Iya. Iya. Baiklah. Saat Syah merasakan ketidakadilan itu, apa langkah-langkah yang Syah sudah lakukan? Coba katakan. Ibu, sebenarnya saya menduga-duga, Bu, penyebab nilai saya rendah. Saya menduga karena saya tidak mengikuti les itu, Bu. Karena hanya saya saja yang tidak mengikuti les. Iya. Nah, apakah Syah sudah berdiskusi dengan guru bahasa Inggrisnya tadi dan mengkonfirmasi apakah jawaban Syah itu benar dan kamu kenapa dapat nilai rendah? Jujur, Bu, Iya. saya belum mengkonfirmasi hal ini kepada guru tersebut. Tetapi, Bu, sebelum teman-teman saya mengikuti les privat tersebut, nilai-nilai mereka rendah-rendah, Bu. Tetapi setelah mereka mengikuti les tersebut, nilai mereka malah balikan. Mereka mendapat nilai yang tinggi, sedangkan saya mendapat nilai rendah. Oke, baiklah, Ibu paham dengan perasaanmu. Sekarang mari kita diskusikan peluang apa saja yang bisa jadi solusi dan kira-kira Syah miliki. Kira-kira apa ya, Bu? Apa sebenarnya saya bertemu dengan guru tersebut? Saya juga mengkonfirmasi mengapa nilai saya rendah. Iya, bagus. Akhirnya kamu sadar ya. Tapi kenapa kamu tidak lakukan itu, Syah? Nanti saat kamu ketemu guru tersebut, coba deh kamu sampaikan kepada guru tersebut. Saya akan menyampaikan bahwa saya tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga ingin mengonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah di pelajaran Ibu itu. Iya, bagus ya. Akhirnya Syah tahu apa yang ingin lakukan. Ayo Syah coba lakukan itu. Tapi selain itu, adakah kekuatan lagi yang Syah miliki supaya kamu merasa layak mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les privat itu? Begini, Bu, saya ini senang belajar, Bu. Sesampai di rumah, saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah, mencatat materi dengan rapi. Selain itu juga saya mengerjakan soal-soal latihan, menonton video dari YouTube dan juga video tutorial, sehingga apa yang saya tidak mengerti, saya menjadi mengerti, Ibu. Nah, tetapi Ibu, sejak pandemi ini orang tua saya kehilangan pekerjaan dan saya mulai berjualan kue di sore hari untuk membantu orang tua saya, Ibu. Iya, sebenarnya Ibu sangat bangga dengan kamu, Syah. Kamu luar biasa, cara belajarmu luar biasa. Ibu mau tanya, apakah keadaanmu saat ini membantu orang tua berjualan kue itu mempengaruhi belajar kamu, Nak? Iya sih, Bu. Akhir-akhir ini jam belajar saya berkurang.
Apakah ini yang menyebabkan saya susah belajar ya Bu, sehingga nilai yang saya dapatkan rendah? Nah itu kenapa penting kita komunikasi dengan guru. Coba kamu komunikasi karena kamu tidak ikut les atau karena kamu emang kurang belajar. Bagaimana Syah? Benar sekali ya Bu. Terima kasih Bu, saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah ini ke guru tersebut. Iya, apa yang kamu katakan tadi, membantu orang tua dan cara kamu belajar itu kamu beritahukan kepada guru tersebut ya. Iya Bu, betul sekali. Oke, kita carikan solusi ya. Apakah di sekitar tempat tinggalmu ada hotspot gratis, wifi gratis? Ada ya? Ada Bu. Oh ada. Ada Bu. Nah, apakah kamu pernah mendengar tentang video offline? Video offline Bu. Iya. Pernah Bu ya, tahu video offline itu saya harus mengunduh saat saya memiliki kuota. Iya. Dan bisa nonton saat saya tidak memiliki kuota. Iya benar. Kenapa kamu tidak coba itu? Wah benar sekali ya Bu. Itu sangat membantu. Baiknya saya mendownload video dari YouTube di kantor lurah. Oh, dekat kantor lurah kamu ada hotspotnya Iya ya? Bu, Iya. di sana kan wifi gratis Ibu. Nah, itu kamu bisa mendownload video pembelajaran yang Ya, di rumah saya belajar. akan menonton dari saat saya berada di rumah Ibu. Benar. Bagus itu Syah. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan itu? Saya jadi semakin semangat Bu. Iya. Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut. Hmm. Komitmen saya ya Bu, besok pagi saya akan bertemu guru tersebut di sekolah. Selain itu saya akan belajar lebih giat lagi. Oke Syah. Ingat ya, besok kamu bertemu guru tersebut. Kadang-kadang memang masalah ini harus dibicarakan supaya kita dapat solusi. Oh iya Syah, siapa yang akan kamu minta untuk membantu menjalankan komitmen kamu ini? Untuk meminta bantuan ya Bu, saya akan minta bantuan Mediatun Bu. Mediatun itu teman saya, sahabat Iya saya, iya, Ibu. baik sekali tuh Syah. Bagus ya. Wah saya senang sekali hari ini. Terima kasih Bu Puput sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita Iya. dan keluh kesah saya Ibu. Baik, sama-sama ya Syah. Semoga kita ada hasilnya dan kamu bisa bercerita lagi dengan Ibu. Sama-sama Ibu. Baik. Permisi Ibu, pamit. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Syah.